Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Pengundian atau drawing perempat final Liga Champions sudah dilakukan di Nyon, Swiss pada Jumat kemarin. Dan hasilnya luar biasa. Banyak big match yang pantas teman-teman saksikan. Di antaranya Real Madrid harus tempur duluan dengan Manchester City di perempat final. Terlalu dini, tapi ini juga tidak bisa dihindarkan karena 8 tim yang lolos ke Liga Champions adalah tim-tim terbaik. Mereka adalah Bayern Munchen, PSG, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcelona, dan Arsenal. Tim-tim yang diunggulkan, tim-tim yang sepantasnya lolos dan melaju ke fase berikutnya. Hanya Inter Milan mungkin yang gagal lolos, dan klub-klub Italia musim ini melempem karena tidak ada lagi ya wakil Italia selain Inter Milan. Musim lalu bisa tampil di final, tapi musim ini mereka semua gugur di perempat final. Tapi yang menarik dari pertandingan-pertandingan di perempat final nanti, saya menyoroti Barcelona versus PSG. Ya, bukan apa-apa, tapi ini duel yang menjadi jalan bagi Barcelona untuk meraih prestasi kembali setelah 4 musim, ya, setelah sejak era Lionel Messi, Barcelona tidak bisa berbuat banyak, bahkan masuk 16 besar, bahkan perempat final saja sudah menunggu 4 musim. Karena banyak faktor. Selain hilangnya Lionel Messi, perombakan pemain juga menjadi penyebab Barcelona untuk atau tidak bisa atau berhasil lolos ke perempat final atau bahkan lolos dari fase knockout grup. Nah, selain mengincar juara, ini menjadi jalan ninja bagi Barcelona untuk mencari uang. Karena Liga Champions adalah sebuah turnamen atau kompetisi yang menyajikan uang yang banyak. Lolos ke perempat final saja Barcelona sudah berhasil merebut sekitar 15 juta euro. Kita tahu semua bahwa kondisi finansial Barcelona sedang buruk. Bahkan belanja mereka dibatasi, sehingga kalau ingin belanja pemain mereka harus juga jual pemain, dan musim panas ini pasti akan bingung. Nah, kalau misalkan bisa saja lolos semifinal minimal atau lolos final, apalagi juara, itu sebuah kabar gembira yang super gembira, dan tak hanya menambah gengsi Barcelona, mengangkat kembali prestasi Barcelona, tapi menambah keuangan buat mereka. Jadi ada misi ganda bagi Barcelona main di Liga Champions musim ini. Dan tentunya yang perlu kita perhatikan saat ini adalah kekuatan Barcelona dari sisi teknis. Bagaimana Barcelona peluangnya sampai jadi juara nanti, bagaimana? Tentu ini tidak mudah karena di perempat final Barcelona akan menghadapi PSG, tim bertabur bintang yang juga dilatih oleh ex-Barcelona, Luis Enrique. Buruknya bagi Barcelona, ini bakal menjadi persembahan terakhir Kylian Mbappe untuk PSG sebelum dia pindah ke Real Madrid, dan dia dipastikan akan habis-habisan di laga ini. Barcelona tentu dalam posisi underdog di laga ini. Kita harus akui bahwa PSG lebih ya. Tapi di sisi lain Barcelona juga mempunyai kekuatan-kekuatan tersembunyi. Setelah pulihnya Marc-André ter Stegen, saya melihat bahwa Barcelona lebih stabil ya. Setelah gagal di Piala Super Spanyol, lalu gagal juga di Copa del Rey, Xavi bahkan merasa gagal dan siap mundur di akhir musim. Dia memilih untuk mundur di akhir musim.
karena tekanannya begitu besar. Di La Liga juga peluang juara tidak besar karena sudah terpaut 8 poin dari Real Madrid, walaupun secara matematis masih ada peluang. Di Liga Champions inilah peluang itu bisa terjadi atau peluang itu ada. Dan Barcelona mempunyai kekuatan tersembunyi. Apa? Kekuatan tersembunyi Barcelona ada di pemain-pemain muda mereka. Saat ini berapa pemain muda, 3 atau 4 pemain muda Barcelona cukup menonjol di bawah arahan Xavi Hernandez. Kita belum lama ini melihat bagaimana muncul seorang Pau Cubarsí, bek 17 tahun, lolos jebolan La Masia, mampu menembus posisi starter di Barcelona. Dia menjadi starter saat Barcelona mengalahkan Napoli 3-1. Dan ada juga Fermín López, pemain muda lagi yang juga memperkuat Spanyol U17 di Piala Dunia U17 lalu. Ada Lamine Yamal yang nama ini udah cukup lama, udah 2 musim terakhir muncul di Barcelona. Marc Guiu juga skuad Spanyol U17. Pemain-pemain ini memiliki motivasi untuk membawa Barcelona kembali ke era kejayaan. Belum lagi strategi Xavi saat ini dinilai cukup tepat. Musim ini Barcelona cukup terpuruk karena ada masalah setelah kehilangan Sergio Busquets. Diharapkan awalnya Oriol Romeu sebagai rekrutan musim ini bisa menambal posisi hilangnya Sergio Busquets, tapi ternyata tidak bisa. Maka itu Xavi belakangan ini menemukan strategi bagus, yaitu menempatkan bek Andreas Christensen sebagai pivot atau gelandang bertahan, dan itu berjalan cukup baik. Dalam 3 laga terakhir, dalam 8 laga terakhir mungkin ya, 3 atau 8 laga terakhir Barcelona jarang kebobolan banyak gol, apalagi ada Ter Stegen. Di 3 laga terakhir Barcelona hanya kebobolan 1 gol. Ini kabar baik bagi Barca menjelang melawan PSG. Belum lagi Barcelona punya pemain berpengalaman. Joao Felix. Lalu ada juga Robert Lewandowski. Nama-nama ini tidak perlu diragukan lagi pengalaman mereka di Liga Champions. Dan pastinya Barcelona akan habis-habisan agar bisa meraih posisi terbaik di Liga Champions ini. Karena itu ada misi ganda dari Barcelona untuk mengalahkan PSG. Selain prestasi, mereka juga butuh uang untuk membawa Barcelona ke era terbaiknya seperti zaman dulu. Dan nama-nama lain tidak diragukan lagi, Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Felix. Nama-nama ini akan menyulitkan PSG yang dipenuhi oleh pemain bintang, utamanya Kylian Mbappe. Lalu ada juga Gonzalo Ramos dan ex-Barcelona Ousmane Dembélé bisa menjadi faktor atau sinyal bahaya bagi Barcelona untuk lolos ke semifinal Liga Champions. Karena target minimal Barcelona lolos semifinal Liga Champions itu saja sudah luar biasa untuk kondisi Barcelona saat ini. Dan kalau bisa lolos ke babak-babak lebih jauh final dan juara, itu akan menjadi bonus yang luar biasa. Kita tahu bahwa PSG akan ditinggal oleh Kylian Mbappe, dan ini menjadi laga penting bagi Kylian Mbappe sebelum dia pindah ke Real Madrid. Dan di rekor pertemuan sendiri Barcelona menuai hasil cukup buruk. Di laga pertemuan terakhir Barca pernah kalah 4-1 dari PSG dan belum pernah menang di 2 pertemuan terakhir. Apakah itu bisa pecah di laga
nanti yang akan digelar pada 11 dan 17 April nanti. Kita tunggu saja dan apakah ini menjadi jalan ninja bagi Barcelona untuk kembali meraih cuan dan juga prestasi. Terima kasih. Demikian ulasan saya Depri Saifullah dan salam olahraga.